Oke, menjelang yang kelompok 2 bisa diperbaiki, kelompok 1 saja dulu, silakan. Iya Pak, terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari bincang-bincang kami bertiga, yang mana di sini ada tiga kasus. Yang pertama kasus Sirina yang mana Sirina dia ingin mengikuti lomba untuk tingkat kabupaten tetapi masih belum percaya diri. Nah, pada kasus pertama ini saya Jupiter sebagai coachnya, Pak Heri sebagai Rinanya, dan Ibu Susi sebagai pengamatnya. Sebelumnya Pak Abdullah, kita mau pakai nama sendiri boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh halo, ya? Halo, Bu Jum. Ya, kita pakai nama sendiri aja Pak Heri ya. Bu Jum. Ya Bu, nama aja Bu. Ya. Bu Jum. Ya Pak Heri. Terdengar suara saya, Bu Jum? Terdengar. Nah, baik Bu. Suara saya terdengar Bu Susi ya? Bu. Iya, nih Bu Susi kayaknya dalam perjalanan nih. Bu, maaf. Tidak apa-apa ya. Ya, begini. Kepala sekolah baru saja memberitahu kepada saya bahwa sekolah kami mendapat undangan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian kebetulan beberapa hari yang lalu saya melihat ada siswa saya sendiri di kelas 6 yang berbicara sendiri dalam berbahasa Inggris. Maka dalam hal ini saya mendaftarkan Heri sebagai untuk mengikuti lomba tersebut. Maka dari itu saya akan memanggil Heri terlebih dahulu. Heri? Ya Bu. Nanti setelah pulang sekolah, setelah ujian selesai, Heri jangan pulang dulu ya. Iya Bu. Nanti Ibu ingin mengobrol sama Heri. Nanti langsung aja ke kelas, nanti Heri tunggu aja di kelas ya nak ya. Baik Bu. Oke. Udah pulang teman-temannya Heri? Sudah Bu. Ada apa Ibu memanggil saya Bu? Heri sendiri lagi ya? Iya Bu. Heri tahu kenapa Ibu memanggil Heri? Nggak tahu Bu. Iya. Nih Ibu kasih tahu. Begini, tadi Bapak Kepala Sekolah datang sama Ibu bahwa sekolah kita diundang untuk bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Gimana menurut Heri? Oh, bagus sekali Bu. Oleh karena itu, Ibu ingin mendaftarkan Heri menjadi peserta lombanya. Saya tidak bisa Bu. Tadi Ibu dengar Heri itu bagus pidato bahasa Inggrisnya. Saya tidak bisa Bu, karena saya malu Bu. Malu ya? Iya Bu. Kenapa Heri malu? Saya tidak percaya diri berbicara di depan orang banyak Bu. Mengapa Heri tak percaya diri? Karena selama ini saya hanya belajar sendiri, belajar di YouTube, di depan cermin Bu. Saya belum terbiasa berbicara di depan orang banyak Bu. Tapi Heri mau ya, berarti Heri anak hebat. Saya juga berkeinginan Bu, tapi rasa malu saya yang membuat saya tidak Bu, mau ikut lomba itu Bu. Kalau Ibu daftarkan, Heri mau nggak? Saya biasanya belajar sendiri Bu, tidak ada yang mendampingi saya Bu.
Gini. Kira-kira untuk menghilangkan rasa malunya Heri itu apa ya yang bisa Heri lakukan? Saya didampingi oleh pendamping guru saya, Bu. Kalau Ibu mendampingi membimbing saya, Bu, saya mau belajar, Bu. Oh iya. Jadi Heri mau latihan nih ceritanya. Iya, Bu. Saya mau latihan, Bu. Tapi harus ada guru pembimbing. Ada pembimbingnya. Selama ini saya latihan sendiri, Bu, di rumah. Hebat ya. Kalau guru pembimbingnya kira-kira Heri maunya sama siapa, Nak? Sama Ibu saja lah, Bu. Oh, sama Ibu ya? Ya. Oke. Ibu, insya Allah Ibu ada waktu. Kemudian kalau di rumah latihannya kira-kira ada enggak yang bisa membantu Heri? Kalau di rumah saya latihan sendiri, Bu, di kamar, Bu. Di depan cermin, Bu. Saya berbicara, Bu. Oh iya. Kalau gitu Heri memang hebat ya. Baik. Ibu punya waktu untuk Heri. Kapan, di mana kita adakan latihannya? Kalau latihan, kalau bisa, Bu, di sekolah, sehabis pulang sekolah, Bu. Karena saya malu dilihat kawan-kawan, Bu. Oh, gitu. Boleh. Atau di rumah Ibu? Di rumah Ibu, saya tidak terbiasa, Bu. Jadi maksud saya kalau kita latihan hari Sabtu pulang sekolah, Bu. Ketika kawan telah pulang, kita belajar Ibu bimbing saya di sekolah, Bu. Oke. Ibu bersedia. Jadi hari Sabtu kita latihan ya? Ya, pulang sekolah, Bu. Ketika teman-teman pulang sekolah, jadi Ibu bimbing di mana yang harus saya perbaiki dalam berpidato, Bu. Karena saya kurang percaya diri berbicara di depan orang banyak, Bu. Iya, Ibu yakin Heri bisa nih. Insya Allah Heri bisa nih. Inilah. Jadi kita akan latihan di hari Sabtu ya. Ada enggak kita cari guru lain atau kita berdua saja? Kalau bisa biar Bu Susi mendampingi saya, Bu, membantu saya, Bu. Oh iya. Supaya karena saya juga dengan Bu Susi itu sering dengan Susi saya juga sering bertukar pikiran, Bu. Kadang dia memberi masukan kepada saya, Bu. Bu Susi bagus bahasa Inggrisnya ya? Iya. Jadi hari Sabtu setelah pulang sekolah kita akan latihan. Apa Heri sudah nanti Heri bilang dulu sama orang tuanya ya, supaya baik, Bu. Nanti saya sampaikan sama orang tua, Bu. Tapi Ibu ada permintaan nih untuk Heri. Apa, Bu? Misalkan nanti kita sudah latihan 2 atau 3 kali menjelang ikut lomba kan. Heri bisa ya mencontohkan atau tampillah di depan teman-teman kita terlebih dahulu. Insya Allah, Bu, akan saya coba, Bu. Ya. Ibu senang dengan apa yang Heri rencanakan. Iya. Nih waktu kita sepertinya udah lewat nih Heri ya. Heri mau pulang atau mau kemana ini? Ya, Bu, mau pulang, Bu. Mau pulang ya? Ya, Ibu juga ada kegiatan lagi habis ini. Heri pulang nanti bilang sama orang tuanya bahwa Sabtu depan, Sabtu besok ya, Sabtu besok kita akan memulai latihan kita ini. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Jum. Terima kasih Heri ya. Jangan lupa salam sama orang tuanya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Ya, Bu. Assalamualaikum Heri. Waalaikumsalam. Itu kasus 1, Pak Abdullah. Iya, silakan sih kasus. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Jelas Bu, surat saya Bu? Jelas Bu. Ya. Saya di kasus satu ini berperan menjadi pengamat. Jadi berdasarkan model coach Tirta, ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hampir di seluruh percakapan itu, baik itu Heri sebagai coachnya dan Bu Jum sebagai coachnya sudah melaksanakan semua itu. Pada tujuan, coachnya terlihat ketika menyatakan apa yang menjadi tujuan pada kasus tersebut. Ini terdapat pada kata-kata ingin mengikuti pidato bahasa Inggris. Kemudian pada identifikasi pertanyaan terlihat juga ketika coachnya bertanya kepada coachnya apa yang menjadi alasan si Heri ini tidak mau mengikuti lomba pidato tersebut. Di situ dijelaskan kenapa, karena dia malu, karena dia tidak percaya diri. Kemudian pada rencana aksi, coachnya juga sudah menyampaikan apa-apa yang menjadi solusi, apa-apa yang akan menjadi hal-hal yang menjadi di situ sudah terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan, baik itu dari Heri sebagai coachnya dan Bu Jum sebagai coachnya. Salah satunya dengan meminta Bu Jumihar sebagai guru yang akan membantu melatih si Heri ini untuk berpidato bahasa Inggris lebih baik lagi. Kemudian pada tanggung jawab, si Heri ini bersedia dan mau ketika gurunya memberikan solusi untuk berlatih didampingi dengan guru lainnya. Itu dari saya Bapak Ibu sementara. Mungkin ada yang tanggapannya, silakan. Lanjut dulu Bu Susi. Ya boleh Pak. Lanjut kasus 2. Oke, lanjut. Ya. Oke. Bapak Ibu semua, pada kasus 2 kita masih tiga peran. Sebagai pengamatnya Bapak Heri, sebagai coachnya saya sendiri Susi Sumarti, sebagai coachnya Ibu Jumihar. Untuk mempersingkat waktu, kita tidak usah mengulang dan menceritakan kembali apa yang terjadi, Bapak Ibu. Kita kembali ke perannya masing-masing. Ya. Ya, siap Jum? Ya, silakan Bu Susi. Ya. Assalamualaikum Jum, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik, kok lemas gitu wajahnya, kenapa? Nggak ada Bu. Ayo, Ibu siap loh mendengarkan. Ibu boleh bercerita apa saja sama Ibu. Ibu punya waktu untuk mendengarkannya. Benar nih Bu. Benar. Silakan ceritakan apa yang menjadi masalahnya. Ayo, Ibu siap mendengarkannya. Ibu, tapi kita di kelas ya Bu. Ayo, boleh. Ayo sama-sama kita pindah ke kelas ya. Iya, di kelas. Kan teman-teman lagi istirahat nih Bu, nggak ada yang dalam kelas. Iya. Boleh. Ya. Oke, sekarang Gini, silakan Bu. Jum ceritakan sama Ibu apa masalahnya. Ini Bu, kan pelajaran matematika kan bukan sama Ibu. Nah, kan ada guru matematika tuh Heri itu Bu. Iya, betul. Terus masalahnya apa? Jadi gini Bu, teman-teman di Zoom tuh semuanya ikut les. Terus? Jum sendiri aja yang tidak Bu. Kira-kira Ibu boleh tahu nggak kenapa Jumnya nggak ikut les? Oh, ini Bu, kan kalau siang itu harus membantu orang tua menjaga adik di rumah. Nilainya bagaimana? Iya, ibu saya tuh Bu ya, guru MDA. Jadi dia harus pergi sekolah kalau udah jam 2. Jadi adik tuh tinggal sama Jum di rumah. Sementara teman-teman yang lain itu dia ikut les jam segitu Bu sama Pak Heri. Jum punya kakak nggak yang gantikan untuk jaga adiknya? Nggak ada Bu. Kami yang paling besar Bu. Oh gitu. Terus kira-kira bagaimana dengan hasil nilai Jum di sekolah? Sama nggak sama kawan-kawannya?
Itulah Bu. Kadang-kadang Pak Heri itu karena rata-rata kawan itu kan izin sendiri yang enggak ya Bu. Jadi kadang-kadang Pak Heri itu enggak mengulang lagi pelajaran yang sudah diajarkannya di les tuh. Terkadang Pak Heri itu marah-marah, nyindir-nyindir, bilangnya sok pintar lah atau apa gitu. Jadi Mungkin Pak Heri bercanda kali Bu. malu Bu, kadang-kadang Jum nangis di kelas tuh Bu. Terus kira-kira kalau dari Jum sendiri gimana solusinya seperti ini? Jadi kan Bu kemarin ulangan, nilai Jum tuh rendah Bu. Karena memang tadi Jum nggak bisa, yang dipelajari itu, yang dipelajari di les tuh semuanya yang dikasih sama Pak Heri itu soalnya Bu. Solusi lainnya ada nggak kira-kira? Gini Bu, kalau Jum datang sama Pak Heri gimana Bu? Nah itu bagus, kan bisa seperti itu. Bisa juga loh alternatif lain. Kira-kira apa ya? Jadi nanti Jum datang, rencananya datang sama Pak Heri Bu. Tapi Jum takut Bu, nanti Pak Heri marah lagi. Maaf Bu Jum, kok hilang-hilang timbul suaranya Bu Jum? Iya, Jum takut Bu. Kalau datang sama Pak Heri, nanti Pak Heri tambah marah. Halo Bu Susi. Sinyal Pak. Iya Pak. Ya Bu Susi. Oke, sinyal ya. Ibu setuju? Itu setuju. Jadi Apa tuh? Bu Susi. Ya, Hilang Pak. halo Pak Heri. halo. Ya Bu Susi. Bu Pak Heri pakai Susi. pengamat Pak Heri. Udah selesai. Belum lagi Bu Susi. Bu Susi. Jadi Bu Susi ya, saya tuh malu Bu Susi untuk datang sama Pak Heri. Halo Pak Abdullah. Silang. Ya. Sinyal Bu Susi ini terganggu nih Bu. Apa? Ini Bu hilang timbul Bu. Gimana hilang, Pak? Bu. Saya sampaikan apa ini? Apa pengamatan saya? Bu Susi. Dengar Bu, dengar lanjut Bu. Susi. Dengar. Jelas. Nah, Jelas ya. Bu. Jadi Bu Susi, saya mau datang sama Pak Heri, tapi saya malu, takut. Iya. Nggak perlu malu Jum, sampaikan saja apa yang menjadi keluhannya. Siapa tahu nanti Pak Heri bisa ngasih solusinya. Ibu siap loh dampinginya. Iya, Ibu kawanin ya. Boleh. Kapan kira-kira kita ketemu sama Pak Herinya?
Nanti saya cari Pak Eri Bu di sekolah. Saya bilang sama Pak Eri bahwa saya tidak bisa ikut untuk les sore itu. Tapi Jum Iya, bisa Bu kalau misalnya Pak Heri mau nambah belajarnya pulang sekolah itu Jum bisa Bu. Iya, solusi juga, solusi yang bagus. Walaupun sorenya Jum nggak bisa ikut, mudah-mudahan siangnya Pak Eri punya waktu ya Jum ya. Nanti kita Iya tunggu Bu. Erinya ya. Sudah tuh Bu. Ibu bisa ya Bu ya? Boleh Ibu siap. Nanti kabari Ibu ya kapan kita ke tempat Pak Erinya. Iya. Tapi Jum tetap semangat ya. Iya Bu. Jum malu Bu, malu sama nilainya. Ya makanya Jum harus berubah. Tunjukkan sama Pak Eri dan kawan-kawannya, Jum bisa mengejar ketertinggalannya. Semangat ya nak ya. Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Masuk lagi Bu, kita malu Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Yo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini sebagai pengamat melihat dari model Tirta yang telah diterapkan pada kasus 2 ini, pada kasus seorang murid yang bercerita kepada gurunya yang merasa tidak mendapat keadilan. Di sini Ibu Susi menanyakan tujuan pertemuan tersebut. Dari Tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam tujuan, di situ telah dinyatakan Ibu Susi menanyakan tujuan pertemuan tersebut. Yang kedua, identifikasi. Bu Susi mencari apa solusi yang menanyakan apa solusi yang mencari solusi yang selama ini dihadapi oleh siswa tersebut yang bermasalah dengan gurunya. Rencana aksinya adalah di situ rencananya mendatangi guru untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah rencana aksinya. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab di situ bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Jumihar bersama Ibu Susi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di situ sudah ada model Tirta, saya amati. Begitu Pak Abdullah. Oke, kita lanjutkan dulu dengan kasus ketiga ya. Kasus ketiga. Kasus ketiga di sini saya sebagai coachnya, sedang coachnya adalah Bu Susi. Di sini Bu Jumihar sebagai pengamat. Di sini adalah tentang kisah seorang guru yang menerima laporan dari pengawas. Ini adalah hal-hal yang real dalam kehidupan kita sehari-hari, real dalam kegiatan mengajar. Jadi kami menyampaikan Pak Abdullah apa adanya yang sesuai yang kami lihat dan kami alami. Mungkin akan berbeda dari guru-guru SMA. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Eri. Kita lanjutkan dengan kasus 3 ya Bapak Ibu. Sebagai sampaikan Pak Heri tadi, coachnya Pak Heri, coachnya saya, pengamatnya Bu Jumihar. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Susi. Boleh saya masuk? Boleh Bu. Bapak Heri sibuk nggak? Tidak Bu. Ada apa Bu? Punya waktu Pak, saya mau sedikit curhat sama Pak Heri. Oh boleh Bu. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Pak Heri. Ini loh Pak Heri, kemarin saya dipanggil loh sama kepala sekolah. Kenapa Bu? Ya ada, mungkin ini berhubungan dengan kedatangan pengawas yang sehari sebelumnya Pak. Oh jadi kenapa dengan pengawas tersebut Bu? Kemarin kan pengawas datang Pak, terus masuk ke kelas saya. Kebetulan ketika saya mengajar itu,
saya tidak menggunakan buku teks anak-anak untuk alat peraga di kelas. Tapi walaupun demikian begitu, saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Jadi bagaimana respon dari pengawas tersebut, Bu? Pengawasnya keberatan, Pak, keberatan dengan cara belajar saya. Dia bilang, loh, kenapa ibu nggak pakai buku paket anak-anak? Padahal saya menggunakan buku paket dengan sumber yang lain. Tetap pakai buku paket tapi sumbernya yang lain. Tidak menggunakan buku paket anak. Namun begitu saya juga tidak keluar dari kurikulumnya. Terus pengawasnya bilang, ini nggak baik loh seperti ini, karena aturannya harus pakai buku paket. Bagaimana kira-kira menurut Pak Heri? Menurut Ibu, bagaimana kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan, Bu? Bagaimana, Bu? Sejauh ini anak-anak semua gembira belajarnya. Mereka semuanya menyukai cara itu. Bahkan anak-anak pemahamannya cepat dibandingkan dengan hanya terfokus pada buku teksnya aja, Pak. Jadi ke depannya bagaimana yang Ibu lakukan? Karena di sini kan pengawas merasa tersinggung dengan cara mengajar Ibu. Iya sih, Pak. Namun begitu karena kemarin juga sudah menyampaikan pesan-pesannya buat pengawas, tidak lanjutnya ya mau nggak mau ya harus tetap menggunakan buku paket yang ada sama anak. Jadi solusinya yang Ibu dapatkan tuh Ibu tetap harus menambahkan buku paket selain tambahan-tambahan yang lainnya, Bu. Betul, Pak, betul. Buku paket anak juga dipakai, buku dari sumber-sumber lain juga dipakai, Pak. Jadi lebih banyak referensi saya sebagai guru jadinya, Pak. Jadi bagaimana prioritas Ibu ke depannya? Saya akan melengkapi administrasi saya lengkap-lengkapnya, Pak. Jadi ketika pengawas datang, ketika kepala sekolah supervisi, saya punya catatan lengkapnya, Pak. Administrasinya pun jadi lengkap. Bagus sekali itu, Bu. Jadi saya rasa Ibu juga harus menyelesaikan juga masalah tersebut dengan Bapak Kepala Sekolah, disampaikan juga dengan pengawas itu. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Jadi tindak lanjut Ibu selanjutnya adalah bagaimana mendatangi kepala sekolah dulu atau mendatangi pengawas, Bu, untuk menyelesaikan saya masalah rencananya mau menghadap dulu, Pak, ke kepala sekolah. Saya akan menyampaikan memang ketika pembelajaran saya ada kekurangan. Jadi di situ nanti saya akan lebih melengkapi semua administrasinya. Saya juga akan minta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah bagaimana sebaiknya itu. Selain itu juga saya juga akan menemui Ibu Pengawas dan menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan ke Kepala Sekolah tadi, Pak. Bagus sekali, Bu. Nampaknya Ibu telah dapat menyelesaikan masalah Ibu sendiri. Iya, Pak, terima kasih ya, Pak, udah mendengarkan unek-unek saya, dan saya juga sekarang udah sedikit lebih lega, Pak, karena sudah dapat solusinya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya. Mari, Pak, saya keluar dulu, mau lanjut belajar lagi. Silakan, Bu. Ya, mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Bu Mengun. Iya, baik. Saya telah mengamati apa percakapan yang telah dilakukan oleh Ibu Susi dan Pak Heri tadi, di mana Pak Heri bertindak sebagai coachnya, sedangkan coachinya Bu Susi. Selaku coach, Pak Heri sudah menunjukkan tujuan model Tirta itu sudah terlihat bahwa tujuan mereka melaksanakan melaksanakan dari pembicaraan tadi sudah terlihat di sana bahwa Ibu Susi ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian identifikasi masalah dari coach sudah teridentifikasi masalah yang ada pada coachinya, sehingga coachi sudah mampu menyampaikan apa saja masalah-masalah yang sedang dia hadapi.
Kemudian adanya rencana aksi, coach sudah memberikan umpan balik, sehingga dari umpan balik yang telah percakapan yang telah mereka lakukan, sudah nampak rencana aksi yang dilakukan oleh coach tersebut. Sehingga dengan demikian coach merasa sudah lega dan bisa untuk melaksanakan rencana-rencananya ke depan. Kemudian tanggung jawab dari coach sudah dengan adanya umpan balik tadi, coach dan maupun coach sudah melaksanakan tanggung jawabnya, di mana masalah bisa mereka atasi dan insya Allah komitmen akan selalu dijaga. Demikian dari saya sebagai pengamatnya. Terima kasih. Oke, ada komentar dari ada kelompok yang lain, silakan kalau memberikan komentar dulu. Kami berikan waktu, masih ada waktu. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3 ya. Terakhir aja Pak Haji, enggak masalah. Terakhir aja kita bahas Ini sudah ya, yang ini kan kelompok 1 ya tadi ya. Iya Pak, kami kelompok 1. Kelompok 1 kan sudah selesai kan? Iya, udah Pak, udah. Nah, siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap kelompok 1 nih?